pada bagian sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan daftar film dari input pencariannya. Nah, kalau teman-teman nulisnya sembarang film, yaitu film yang nggak ada, kalau saya klik tombolnya, maka dia ngasih bentuk respon seperti ini. Responnya false, lalu errornya movie not found. Tapi kalau berhasil, saya klik, dia akan menampilkan respon true beserta data pencariannya. Nah, di sini berarti kita bisa mengecek menggunakan if di bagian jQuery-nya ketika Ajax sukses dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya sukses, kita mau ambil datanya lalu masukkan ke dokumen HTML-nya. Itu kalau misalnya responnya bernilai true. Kalau false, kita mau ngasih pesan feedback ke user kalau movie yang dicari ya tidak ada. Artinya movie not found. Kita akan gunakan if, lalu di sini tulis result.respond. Kalau sama dengan true, maka kita ambil datanya lalu masukin ke dalam elemen HTML. Tapi kalau gagal yaitu else, berarti responnya false. Kita akan coba selesaikan tugas else-nya dulu, yang dimana kita akan kasih pesan alert kalau movie not found. Nah, untuk itu kita akan minta tolong ke jQuery carikan sebuah elemen yang punya ID list movies. ID list movies yang mana? ID list movies itu yang ini. Bukan list movies tapi list movie tanpa menggunakan S. Kita ambil elemen itu, kita akan masukkan sebuah pesan. Jadi kalau ketemu isi HTML-nya, pakai metode HTML, lalu tinggal masukkan pesan errornya. Kita bisa ambil pesan errornya dari result error kalau nggak salah. Nama objeknya kita cek lagi ya. Iya betul, E-nya itu besar. Tapi pastikan kita akan tambahkan elemen P, lalu dikasih class alert danger, dan kita masukkan si variabel result errornya. Ini kita pakai backtick, pembuka dan penutup seperti ini. Sekarang tugas berikutnya, ketika movies-nya ada atau responnya true, berarti kita mau melakukan sesuatu, yaitu menyimpan movie-nya ke dalam dokumen HTML-nya. Tapi sebelum itu kita akan simpan dulu data movie-nya ke dalam sebuah variabel. Jadi kita tulis let movies, isinya dari result.search. Ini kita telusuri objek search-nya, kita cek lagi. Nah ini dia, kita ambil key search-nya untuk mendapatkan data array ini sebagai array objek atau objek yang ada di dalam array. Di sini kita akan looping kayak kemarin. Kita gunakan $each, yaitu melakukan perulangan terhadap data movies-nya. Jadi array movies akan kita looping. Kalau di looping berhasil, lakukan fungsi berikut ini. Ingat fungsinya ada dua parameter, ada parameter index dan data movie-nya. Kita tulis aja di sini movies pakai S atau movie aja, atau teman-teman bisa tulis data juga boleh. Nah, setiap kita melakukan perulangan, setiap data yang dimasukkan ke dalam parameter ini akan dimasukkan ke dalam ID list movie-nya. Berarti kita seleksi lagi list movie-nya seperti biasa, lalu kita append. Kita tambahkan satu persatu di akhir elemen. Apa yang di-append? Yang di-append adalah kolom cut-nya. Kita akan gunakan backtick, lalu kita isi nih struktur kolom cut-nya untuk menampilkan list-list dari movie yang didapatkan. Kita masukkan cut HTML-nya seperti ini. Ini saya ambil dari kolom cut yang sudah kita buat ketika kita membuat sebuah web project untuk Jcodonut-nya. Saya ambil dari situ. Jadi teman-teman silakan ambil struktur cut-nya lalu tambahkan ke dalam metode append-nya. Nah, nanti tinggal kita tampilkan satu persatu data objeknya, ya mulai dari judulnya, lalu posternya juga
tampilin. Ini bisa kita hapus untuk yang PHP, lalu diisi satu persatu sesuai dengan data objeknya. Kita cek ya, nama key-nya ada title, T-nya besar, berarti kita tulis dolar kurung buka kurung tutup, tulis data sebagai data movie dot title. Lalu kita juga masukkan gambarnya di bagian src, dolar kurung buka kurung tutup data dot poster. Terus mau nampilin apa lagi nih? Di sini cuma ada tipe, kita bisa tulis tipenya di bagian sini. Tipenya tulis dolar kurung buka kurung tutup data dot tipe. Disesuaikan dengan objek yang ada di sini. Dan yang terakhir ada year. Kita bisa tulis di sini tahunnya, data dot year. Oke, cukup seperti ini. Ini bisa kita tambahkan alternatif gambarnya, kita paste. Oke, kita save, kita balik lagi ke browser, kita refresh hasilnya. Kita mencari film yang gak ada, kita klik, nah dapet tuh movie not found hasilnya. Tapi kalau kita tulis ada apa, kita search, nah ini dia, dapet tuh data-datanya, data-data film yang kita cari. Begitu teman-teman, kita sudah berhasil membuat web sederhana, padahal kita tidak punya database-nya, tidak punya gambarnya, tapi di sini kalian bisa mengambil dan mendapatkan hasil yang sama seperti di web IMDb-nya, yaitu dengan menggunakan API punya orang lain. Nah, cuma di sini ada permasalahannya, kenapa movie not found-nya tidak hilang? Berarti ketika tombol search-nya diklik, kita mau hilangkan list movies atau mengkosongkan elemen tersebut dengan menuliskan HTML kurung buka kurung tutup lalu masukkan string kosong seperti ini. Kita balik lagi, kita tulis Avenger atau film apapun, diklik, ini dia hasilnya. Ada 10 data yang ditampilin sesuai dengan input pencariannya. Oke, cukup seperti itu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.